Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 sampai hari ini kita masih belajar dan terus kita akan belajar, dan kita hari ini akan melanjutkan materi kita BDR 7 dan kita akan lanjutkan dengan bab berikutnya yaitu fungsi kuadrat. Mudah-mudahan fungsi kuadrat ini menjadi bekal kalian untuk melanjutkan sekolah di depan ya, karena fungsi kuadrat ini cukup penting dan banyak pemakaiannya. Untuk itu supaya pemahaman kalian baik, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita akan masuk ke bab berikutnya, fungsi kuadrat ya. Bab sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, sekarang fungsi kuadrat ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi sama seperti kemarin bentuk ininya ya. Kalau persamaan kuadrat sama dengan 0, kalau fungsi kuadrat aja menjadi fx sama dengan a-nya tidak boleh 0, a, b, c yang lain adalah anggota bilangan real berapapun ya. Kalau kita bicara tentang fungsi, maka kita akan ketemu dengan grafik ya, grafiknya. Jadi kita bisa buatkan gambar atau grafiknya. Sedangkan, dan harus kalian maklum bahwa grafik dari fungsi kuadrat atau bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu nanti ada dua ya. Ada dua, yang pertama yang seperti ini yang menghadap ke atas, dan kedua yang menghadap ke bawah. Ini terlentang atau ini tertelungkup ya. Cirinya kalau yang nanti menghadap ke atas itu jika nilai A-nya lebih dari 0, A-nya positif. Sedangkan yang tertelungkup nanti A-nya yang kurang dari 0. Jadi kita sudah bisa menebak sebelumnya ya, mana yang menghadap ke atas, mana yang menghadap ke bawah. Kemudian kalau dia fungsi menghadap ke atas itu nanti disebut dengan fungsi minimum, artinya ada titik terendah ya, atau ada titik balik minimum. Jadi kalau dari sini dia turun sampai di sini dia kembali naik, jadi terjadi titik balik. Titik balik disebut titik balik minimum. Sedangkan yang menghadap ke bawah, yang tertelungkup ini, dia dari sini naik sampai di puncaknya dia turun lagi. Ini disebut dengan titik balik maksimum ya. Nanti kita akan menggambarkan ya. Oke, untuk lebih paham yuk kita lihat contohnya. Nih. Double ya, kita coba. Nah ini, yuk. Ada contoh buat grafik fungsi. Lihat sini, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Sekali lagi, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Dengan df itu dari domain dari fungsi f itu. Domain dari f ya adalah himpunan x sedemikian sehingga x lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan x kurang dari sama dengan 5, di mana x anggota bilangan real ya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Lihat ya. Langkah-langkahnya, pertama kamu buat tabel seperti ini, udah Bapak buatkan ya. Ya lihat, kita ambilkan tadi karena domainnya itu dari negatif 3 sampai dengan 5 ya, dari, karena kenapa saya ngomong dari, karena sampai dengan sampai berarti sampai 5 anggota real itu bisa desimal, maka kita ambil yang bulat-bulatnya. Jadi x lebih dari sama dengan negatif 3, jadi kita mulai dengan negatif 3 ya, terakhirnya nanti 5, habis negatif 3 negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu nilai X-nya, domainnya. Ya kalau bulatnya. Ya. Oke. Lanjutnya, kita ambil fx-nya. Fungsi fx adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Kita tuliskan sih satu-satu. Pertama x kuadrat. Ambil yang ini, kita pindahkan. Terus negatif 2x. Yang suku X, kemudian di negatif 3. Nah itu ya. Oke, setelah itu kita masukkan dengan domain X, jadi X kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan berapa tuh? 9 ya. Nah, jadi kan X nya negatif 3 kita masukkan, jadi negatif 3 dikuadratkan 9. Kemudian X yang berikutnya negatif 2 dikuadratkan, kan X kuadrat nih berapa? 4 ya. Oke. Negatif 1 dikuadratkan 1 kan ya. 0 dikuadratkan, sekali lagi x kuadrat, 0 dikuadratkan 0.
Sekarang X-nya 1 dikuadratkan ya 1. 2 X-nya 2 kuadratkan 4. 3 dikuadratkan 9. 4 dikuadratkan 16. 5 dikuadratkan 25. Nah, jadi ini dia didapat dari kuadrat dari X ini dengan bagian dari F itu suku X kuadrat. Kemudian tentukan negatif X. Ya, X tetap yang ini. Sekarang masukkan X-nya negatif, berarti negatif 2 kali negatif 3. 6 ya kan, negatif kali negatif kan. Kemudian yang berikutnya X-nya negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2. 4. 4 dari mana ya? Negatif 2 kali negatif 2. Kemudian ini negatif 2 kali negatif 1. 2. Kemudian X-nya 0. Negatif 2 kali 0. 0. Kemudian negatif 2 kali 1. Negatif 2. Negatif 2 kali 2. Negatif 4. Negatif 2 kali 3. Negatif 6. Negatif 2 kali 4, negatif 8, negatif 2 kali 5, negatif 10. Ya. Lanjutnya, ini konstanta. Kalau konstanta tetap tinggal tulis kalian. Tinggal tulis saja kan tetap. Bilangin tetap. Negatif 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan setiap X-nya tadi. Ini kita jumlahkan ke bawah nih. 9 tambah 6, 15 tambah negatif 3. 12. Nah, ini fx-nya. Nilai fx-nya ya. Kemudian yang ini, yang kita jumlahkan itu yang ini ya. Nah, 4 tambah 4, 8. 8 tambah negatif 3, 5 Pak. Yang ini 1 tambah 2, 3. 3 tambah negatif 3, 0. 0 tambah 0, 0 tambah negatif 3, negatif 3. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 3, negatif 4. Ini 4 tambah negatif 4, 0. 0 ditambah negatif 3. Ini 9 tambah negatif 6. 9 tambah negatif 3 ya. Lebih positif 3 ditambah negatif 3, 0. Yang berikutnya 16 ditambah negatif 8. 8 ditambah negatif 3, 5. 25 ditambah negatif 10. 15 ditambah negatif 3, 12. Selesai itu dapat ya. Sehingga selanjutnya kita pasangkan yang titik X, fx. Apa itu F, F? Kita pasangkan dengan domainnya negatif 3, kita dapat bayangannya 12. Dengan negatif 2 dapatnya 5. Negatif 1 dapatnya 0. 0, hasilnya negatif 3. Kita jadi memasangkan X dan F-nya. 1 dapat bayangannya negatif 4 atau 1, negatif 4. 2 dapatnya negatif 3. 3 dapatnya 0. Sekali masangan yang atas dengan efek ya. 4 dapatnya 5. 5 dapatnya 12. Nah, udah kita dapat titik ini. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam gambar. Ya, pakai berpetak biar bagus ya. Yuk kita buat. Ternyata nilai tertingginya berapa tuh? 12 ya. Ya kita buat kira-kira sampai 12. Seperti ini ya, pakai penggaris. Ya, perhatikan. Harus modal penggaris ya, berpetak ya. Nih yang mendatar dan Oke, lihat caranya. Yang mendatar disebut sebagai sumbu X, yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Pertemuan disebut pangkal koordinat ya. Setiap titik ini kita mulai dengan 1 positif. Wah, jangan lengkap ya. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Yang ke kirinya berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Kamu udah hafal dah. Kemudian untuk yang Y vertikal kalau ke atas positif. Oh, lengkap 1 ya, jangan lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Demikian ke bawah berarti sini 1 kotak ya, negatif 1, jangan dilengkap. Ya. Kalau nggak hati-hati kamu di sini negatif 1, seringnya di situ. Hati-hati. Negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, baru titik-titik yang tadi dapat kita masukkan. Pertama kita dapat titik berapa lah, sini fokus. Negatif 3,12. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya 12. Masangkan di sini. Ya, negatif 3,12. Dapat. Kemudian titik kedua negatif 2,5. Negatif 2 X-nya, Y-nya 5. Sini. Maksudnya negatif 1,0 dapat ini.
Kemudian 0, negatif 3 sini. Terus 1, negatif 4. 1, Y-nya negatif 4 sini. Terus 2, negatif 3 sini. Terus 3,0 sini. Kemudian 4,5 sini. Dan terakhir 5,12. Nah, ini bulatnya. Sehingga grafik mana? Ya kita tinggal hubungkan. Ya, biar bagus, boleh alat bantu penggaris. Ya, boleh pakai penggaris. Cuma pada saat lengkung nanti harus mulus. Nah, ini mulus nih. Turun, dia naik lagi. Nah, ini lengkungnya tadi. Nah, harus hati-hati. Lalu hubungi pelan-pelan. Nah, ini grafiknya. Ya, ini disebut dengan grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, ya kan? Nah, grafiknya grafik minimum. Kenapa? Di sini A-nya 1 kan? Nah, ya kan? A-nya positif berdasarkan sifat yang tadi. Ya. A-nya lebih dari 0, pasti dia menghadap ke atas. Nah, terbukti ya. Nanti dari gini kita akan dapat banyak istilah ya. Istilah-istilah nih, perhatikan nih. Pertama nanti akan ada istilah yang namanya pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi. Siapa pembuat nol fungsi yang fungsinya 0? Di sini kan? Nih, ini 0. Siapa yang membuat fungsi 0? Yaitu siapa? Nih ada si negatif 1 dan 3. Jadi pembuat nol fungsi adalah X yang pertama adalah negatif 1 dan X yang keduanya adalah yang buat fungsinya 0 adalah 3. Nah, gitu. Kemudian ada istilah titik potong dengan sumbu X. Mana di grafik ini dia nih, titik potong dengan sumbu X. Nah, ini kita sebut dengan, kalau saya kasih keterangan nih, titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Ya, di mana titiknya? Oh, tadi pembuat nolnya. Itu tadi X yang 1 ya. X1 negatif siapa? Yaitu negatif 1,0. Tinggal kita gabungan tadi pembuat nolnya dan 3,0. Itu titik potong dengan sumbu X-nya ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Di mana? Ini sumbu Y kan ini. Di mana? Oleh grafik dipotongnya di sini nih. Nah, ini disebut dengan titik potong dengan sumbu Y. Ya, ini. Berapa? 0,3. Mana? X-nya 0. Nah, ini dia. Itu 0,3. Maaf, 0, negatif 3 ada di bawah ya. Lanjutnya apa lagi yang sering ditanyakan? Oh, ternyata grafik ini bisa kita bagi 2. Nah, ini kita potong 2 jadi simetri, ada simetrinya. Ya, waktu di kelas 7 belajar sumbu simetri itu. Nah, bisa kita bagi 2 ini. Nah, nih ya garis yang memotong 2. Ini disebut dengan sumbu simetri. Disebut dengan persamaan sumbu simetri. Ternyata garis lurus yang terkenal waktu di kelas 8 itu pada saat X-nya 1. Jadi X sama dengan 1. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan garis X sama dengan 1. X selalu 1 nih. Nah, ya. Itu X sama dengan 1. Nah, udah. Kemudian ini Pak, tadi kita belajar ini disebut dengan titik balik. Titik balik atau titik puncak. Atau titik balik karena dia paling bawah, titik balik minimum. Kan? Nah, ini dia titik balik minimum. Nah, titik puncak. Titik puncak atau titik balik minimum. Minimum. Dilambangkan P biasanya. Nah, ini biasanya dilambangkan P. Berapa koordinatnya? Oh, ternyata dia terendah. Mana dia nih? Nah, yaitu berapa? 1, negatif 4. Nah, ya. Dan ternyata dari graf ini ada nilai terendahnya, disebut dengan nilai minimum. Nilai minimum fungsi. Itu siapa? Sama dengan berapa? Negatif 4. Nilai terendahnya yaitu negatif 4 di sini. Nah, ya grafik paling rendah sih. Sedangkan kalau makin X-nya makin gede dia makin naik.
Ya, maksimumnya tidak ada batas, tergantung X, yang makin besar X dia makin naik. Makin kecil X juga akan naik, tapi terendahnya ada di sini. Ya, bersamaan dengan persamaan sumbu simetri dan nilai minimum itu merupakan titik puncak atau koordinat titik balik ya. Nah, ini kalian bisa, dan nanti saya yakin kalian bisa. Nanti latihannya kalian buat dengan sabar, nggak usah buru-buru. Nanti kalau nggak bisa ulang lagi atau tanyakan pada guru kalian masing-masing. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.